recordingnya ya. Ya, udah. Jadi pas order ini cocok bagi teman-teman yang mau trading ya, trading dengan cepat ataupun order dengan lebih simpel nih teman-teman. Jadi kalau yang suka amen, terus withdraw, terus ubah artinya ya, amen ini dalam pengertian mau ubah orderan itu, ini teman-teman lebih simpel menggunakan pas order ini. Dan kecepatannya juga bisa teman-teman langsung klik di situ ya. Nah, nanti kita coba bedah lebih dalam. Jadi pada dasarnya fitur order pas order ini tujuannya ya buat bagi teman-teman yang suka trading cepat ataupun scalping, ya ini membantu gitu. Karena kan harus kalau kita ubah kita nggak perlu ke order list ya teman-teman ya, langsung kita ubah nggak. Tapi ini langsung di menu itu ya, di layar itu maka dia akan langsung muncul posisi pas ordernya gitu teman-teman. Nah, bagaimana nih caranya? Teman-teman nggak usah khawatir, nih saya akan pandu untuk mengenai pas order ini ya. Jadi pastikan teman-teman loginnya yang pro ya. Kalau teman-teman login yang versi yang easy, silahkan switch ke menu apa ke Bright yang pro ya. Jadi teman-teman nanti klik menu biasa, oke ya, klik menu, nanti di ini muncul di bagian order ada tulisan pas order ya. Jadi fitur pas order ini untuk memudahkan user dalam melakukan order saham dengan cepat. Namanya juga bedanya dengan order biasa adalah ini ada depannya ya. Pas di sini berarti cepat ya. Jadi teman-teman kalau mau cepat order, ubah dan segala-galanya, klik yang ini gitu. Ini bedanya dengan buy and sell seperti biasa ya teman-teman ya. Jadi di sini di pas order juga ada buy and sell. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Saya mau buy Pak Toto bisa, jual bisa gitu ya. Nah, komponen-komponen yang perlu diperhatikan di menu pas order ini ya. Di menu pas order ini yang pertama adalah tombol input order. Itu ada jual, beli, amen, dan withdraw masing-masing harga. Yaitu di bid dan offer yang diinginkan ya. Jadi teman-teman yang pertama di sini cukup klik nanti yang biru ini ya. Klik yang biru ini nanti dia akan muncul posisi beli ya. Bisa, jual bisa, amen atau rubah bisa, dan withdraw dalam hal ini cancel gitu ya teman-teman bisa. Jadi empat tombol ini atau empat menu ini akan muncul itu teman-teman ya. Jadi sangat simpel. Nah, yang kedua adalah informasi jumlah lot order yang memiliki status open and match di harga tertentu. Juga nanti akan muncul ya di harga tertentu dia akan muncul posisi orderannya ya teman-teman gitu. Yang ketiga adalah informasi total keseluruhan lot bid yang dimiliki statusnya status open ataupun match gitu. Jadi teman-teman bisa terlihat juga di situ statusnya seperti apa, apakah antri, apakah posisinya match gitu. Nanti tinggal diklik aja, nanti dia akan muncul posisinya gitu, apakah sudah match ataupun open ya. Sampai sini teman-teman bisa dipahami ya. Nanti coba kita praktekkan secara langsung, tapi pada dasarnya ini yang perlu kita cermati ya. Nah, yang keempat adalah kolom informasi jumlah lot order ini memiliki status open match di masing-masing harga gitu. Jadi nanti masing-masing harga ini juga contoh nih saya mau pasang di 240 harga toba gitu ya. Itu bisa nanti akan muncul di sini ditandai gitu ya berapa lot gitu. Nanti kalau udah match juga dia akan berubah gitu. Jadi 02 contohnya. Ya. Dapat scrolling down hingga batas bawah dan atas kenaikan saham sehingga nasabah dapat melakukan order cepat di harga yang diinginkan. Yap. Jadi teman-teman cukup dengan geser seperti itu atau klik ya nanti akan muncul terus ubah lagi di harga yang sesuai dengan cara klik ya. Dan ini harganya semua tertera ya. Harga ARA maupun ARB-nya ini muncul semua. Kan kalau yang di order biasa beli gitu ya atau jual itu hanya tertera beberapa baris aja ya, 10 baris contohnya. Nah, maka 10 baris itulah harga yang akan muncul gitu. Nah, kalau di pas order ini semua harga itu akan muncul dari harga ARB, harga terbawah, sampai harga teratasnya gitu. Nah, ini jadi lebih lengkap ya teman-teman ya. Sampai sini paham ya? Atau jika ada pertanyaan boleh langsung open mic ya. Kita interaksi santai saja teman-teman. Nah, yang kedua adalah teman-teman di sini yang perlu kita
ketahui bahwa input harga dan jumlah lot yang ingin dibeli. Jadi cukup klik ini ya, klik yang biru ini, nanti dia akan muncul seperti ini, buy and sell gitu. Nanti harganya juga sesuai yang di kita klik ya, karena di sini harganya 250, maka dia akan muncul di sini buy and sell di harga 250 gitu. Tapi kalau mau beli harganya di 26 apa 230 atau 240 ya, maka klik aja harga di situ gitu. Sesuai yang kita inginkan gitu kan. Atau mau beli di 256 tinggal klik di sini. Ini contohnya nih teman-teman ya. Yang sebelah sini izin saya pakai layarnya ya. Search ini. Tadi guys. Ya, ini nih ya. Di sini nih ya teman-teman. Contoh nih saya pasang 250 di sini ya. Tinggal klik yang ini gitu. Nanti dia akan muncul di sini. Contoh 2 lot gitu ya. Nah, ini berarti pasang-pasang buy. Nah, nanti kalau match dia akan pindah nolnya jadi di depan ya, duanya jadi di belakang gitu. Nah, ini totalnya adalah 4 lot ya. Nah, nanti tinggal kalau mau buy tinggal klik buy di sini, nanti akan konfirmasi buy gitu ya. Nanti akan muncul di sini angkanya ya. Nah, kalau mau jual juga sama. Saya mau jual 270, tinggal klik di sini harga 270 ya di sini ya. Nanti dia akan muncul pop up buy and sell. Nanti teman-teman tinggal jual aja di sini nih. Ini pas menu order yang jual ya. Ya, mau jual klik di sini. Nah, ini 260 nih, maka dia muncul dua garis miring kosong gitu ya. Nah, nanti kalau match dia akan pindah duanya itu ke belakang, nolnya di depan gitu. Jadi sangat-sangat mudah ya teman-teman ya. Yang sudah praktek boleh nanti di-share ya pengalamannya gimana teman-teman untuk menu pas order ini. Ada yang udah punya pengalaman ataupun referensi silahkan nanti di-share saja. Oke. Nah, selanjutnya adalah teman-teman di sini untuk pengubahan ya ataupun man ya teman-teman ya. Nah, untuk yang man, untuk yang man ya teman-teman mudah juga. Jadi ketika klik ini juga akan muncul selain buy and sell itu adalah ada amend ya di sini amend, ubah maupun withdraw, artinya cancel ya. Jadi menunya ada 4, buy and sell, terus amend and withdraw. Nah, di sini tinggal teman-teman kalau mau ubah tinggal klik ubah di sini. Tinggal nanti tambahkan di sini harganya ya, harganya tambahkan dulu, sorry, kuantitinya juga mau ditambah atau dikurangi, ini tinggal klik amend, nanti tinggal akan berubah itu. Oke ya. Terus juga kalau mau withdraw ataupun cancel nih teman-teman juga bisa. Tinggal klik di sini tanda ataupun menu withdraw di sini ya. Menu withdraw. Nah, sih contoh saya mau cancel nih yang harga 260 ya, 2 lot. Tinggal klik yang ini yang sudah tertera ya di sebelah kanannya yang warna biru ini ada orderan ini tandanya dan nanti akan klik di sini ada amend and withdraw. Tinggal di withdraw ataupun di cancel. Nanti ada withdraw confirmation tinggal submit gitu. Itu otomatis teman-teman akan terwithdraw ya. Nah, semua orderan yang dilakukan ini ya akan tercatat semuanya di order list gitu. Jadi nanti kalau teman-teman bingung ya ngeceknya di mana, nanti tinggal cek di order list ini. Jadi di order list ini juga tertera posisinya yang sudah match ataupun yang lagi antri ataupun nanti kalau ada yang reject juga kelihatan di situ ya teman-teman ya. Jadi ini secara umum untuk menu pas order ya teman-teman dari sisi presentasinya nih teman-teman nanti coba kita langsung ke prakteknya ya seperti apa. Udah ada yang coba belum teman-teman untuk proses pas order ini? Kalau udah ada yang coba boleh open mic ya. Seperti apa? Nah, ini saya coba masuk ya ke aplikasi Bright. Semoga sudah muncul teman-teman.
Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah kita login dulu ya. Ada yang kendala untuk login. Jika ada yang masih kendala, boleh kita diskusi ya, teman-teman ya. Untuk login ke aplikasi Bright-nya. Ini teman-teman saya udah login ke aplikasi Bright di sini. Nah, setelah itu tinggal ya, bentar, ya, oke. Nah, setelah itu tinggal klik di sini menu ya. Ya, ini saya gunakan yang versi Pro ya. Bright yang Pro, jangan yang isi. Ini teman-teman kalau yang isi nggak ada ya. Jadi teman-teman klik menu tadi, nanti akan muncul seperti ini ya. Ada count and report, ada quote, ada order. Nah, di menu order ini ada pass order ya. Selain buy and sell, ada pass order. Nanti tinggal diklik di sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini sudah sangat jelas teman-teman kalau kita perhatikan ya di sini tertera juga posisi cash kita, buying power, stock balance dan lain-lain gitu ya. Nah, harga saat ini bedanya teman-teman lihat ya. Ini kan bid over ya, bid. Ini harga antrian. Ini yang antrian jual ya, antrian jual. Nah, di sini kalau kita lihat hanya muncul kalau yang order biasa ya, di buy order biasa itu hanya beberapa saja gitu. Nah, di sini muncul semuanya nih teman-teman ya tuh. Ini harga arahnya dia di 314 ya untuk Toba. Sedangkan harga ARB dia itu di 189. Nah, di sini juga muncul semua antrian yang ada gitu. Ya, mulai dari harga terendah sampai harga tertinggi. Kita bisa cek, oh ini orderannya full ya. Artinya nggak ada orderan yang kosong gitu di antara harganya gitu. Nah, ini kalau kita teman-teman buat scalping ataupun trading ya, ini teman-teman enak ya. Contohnya mungkin saat ini yang jadi mover ataupun top gainers ada Nice ya. Nah, ini Nice kan kelihatan ya. Nah, ini kalau mau pasang dijual di posisi harga tertinggi, tinggal klik yang ini harganya. Ini barisnya ya. Jadi di 930 ini kan harga ARA ya. Harga ARA untuk Nice ya. Adi Kartiko Pratama nih. Nanti contoh nih saya punya barang ini, saya mau jual, tinggal klik ini, nanti muncul di sini. Buy and sell. Ada dua ya. Buy and sell nih teman-teman. Nah, kalau mau jual, kalau punya barang, silahkan klik di sini ya. Confirmation. Nah, nanti dia akan terinformasi. Ini karena saya nggak punya barang ini, maka dia nggak akan muncul ataupun reject statusnya tadi ya teman-teman. Nah, tapi kalau buy ini saya bisa nih ya. Coba kita buy ya. Baik, contoh saya mau pasang di harga 870 ya, 870 kan di sini ya, di bawah ya. Oke. Tinggal klik ini. Nah, maka pilihannya adalah buy ya karena kita di bid nih biasanya ya. Oke, ini uangnya segini, tinggal nanti submit ya. Oke, ini reject overdue juga. Ini karena uang saya cuma 21.000, jadi nggak bisa beli saham ini ya. Pada dasarnya nanti kalau udah muncul muncul seperti ini. Coba contohkan ya yang Toba ya, biar kita bisa buy and sell. Ini contoh nih saya mau melakukan buy menggunakan pas order. Saya taruh di 266 deh. 266 buy Goto apa sorry Toba satu lot ya. Nah, ini tinggal klik submit atau kalau nggak mau down show again tinggal klik ini. Oke ya. Oh, reject overdue juga nih teman-teman. Oke, sepertinya ada pinjaman nih yang masuk T plus 3 atau T plus 4 nih. Jadi saya nggak bisa buy. Tapi kalau sell bisa nih ya. Coba saya sell. Saya mau sell satu lot di 280 ya. Oke, ini bisa. Nah, muncul satu lot seperti ini ya. Nah, bedanya itu kalau kita klik di sini, teman-teman, ini kan artinya antri ya, karena nolnya di belakang ini masih ada. Artinya dia masih posisi antri. Nanti kalau sudah match, maka satunya ini akan pindah ke belakang dan nolnya akan pindah ke depan. Itu artinya sudah matchnya gitu.
Nah, artinya tinggal klik saja. Kalau mau ubah, nah, maka di sini akan muncul amen atau withdraw. Ini kalau mau saya amen, tinggal pindah kemana nih? Ini kan cancel. Nah, saya mau pilihlah di antara harga ini mana yang teman-teman inginkan gitu ya. Oh, saya agak maju ke 278. Tinggal klik select di 278. Ini ada 13.000 lot ya. Nah, maka dia akan langsung terkonfirm ya. Akan pindah langsung otomatis. Nah, bayangin kalau teman-teman pakai order biasa gitu ya. Pakai order biasa. Ini coba saya contohkan lagi. Saya buy di sini atau sell ya. Saya sorry sell. Pilih sell. Coba ya. Ini berapa kali klik gitu ya. Contohnya saya ubah langsung ke 280 ya. 280 satu lot lagi. Satu lot. Sorry. 280 satu lot itu ya. Ini kan satu, dua, tiga ya. Banyak ya. Nah, kalau ke saya mau ubah, saya harus ke order list dulu. Nah, di sini teman-teman ubahnya gimana? Tinggal klik ini ya, amen. Terus nanti ubah harganya ke sorry, ke 278 satu lot. Amen. Order submit. Ya, nanti di sini lihat dulu order list. Langsung ke ubah ya. Jadi butuh waktu yang agak lama ya. Sedangkan tadi di pas order itu lebih simple. Ini saya mau ubah semua sekarang ke 282 nih karena harganya terus naik. Contoh ya, saya ubah deh. Nah, tinggal diubah nih ya ke 282 ya. Tinggal 82 ini dua lot itu. Nanti eh sorry men ya. Harga 282 sini sit gitu ya. Nanti dia akan berubah semua ke sini ya, teman-teman ya. Jadi agak lebih apa? Lebih simpel sebetulnya untuk penggunaan pas order ini gitu. Jadi kalau teman-teman mau trading, ini bagus ya, ataupun lebih simpel kita gunakan karena teman-teman kan kalau scalping itu kita copet-copet ya, cari jadi kita selisih 3 poin apa 4 poin ya atau 2 tick, ini teman-teman udah kabur gitu ya, udah keluar gitu ya. Nah ini cocok buat teman-teman. Ini contohnya saat ini harga selain nice ada apa? Hari ini yang jadi mover, teman-teman. Coba kita cek dulu di sini ya. Wait, stock ranking ya. Di stock ranking top gainers kita ada UNTR ya. UNTR secara umum naik juga nih teman-teman ya. Sisi persentase coba. Oke ya. Ada nice, ada MKPI ya. Coba kita MKPI ya. MKPI ya. Nah, MKPI sama Metropolitan Kencana. Gila harganya ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Teman-teman mau mau ada orderan seperti ini. Ini so orderannya sangat jomplang ya. 26.000 bidnya di kanannya 27.000. Berarti ada gap yang cukup dalam ya teman-teman ya. Ini kita agak lewat aja. Saham yang kurang liquid juga seperti ini teman-teman. Ya. Selain NKPI ada Duti. Ya, ini terlalu tinggi juga. Ada Cebut, ada IBOS ya. Coba kita IBOS di sini ya. IBOS. IBOS Indoboga sukses ya. Nah, ini teman-teman ya. Terlihat semuanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini arahnya di berapa? Nah, di sini di 990 ya. Untuk harga HRB-nya berapa? Ternyata di 830. Ini kayaknya saham dalam papan khusus ya ataupun papan pengembang. Jadi naik turunnya ini 10% kalau nggak salah ya teman-teman ya. Ya. Nah, teman-teman kalau mau orderan seperti ini enak ya. Oh, saya mau buy nih 920 ya. Nah, tinggal klik buy di sini, teman-teman. Nanti dia akan muncul ya di orderannya. Ini yang saya reject ya. Saya nggak bisa buy. Nah, kalau mau udah muncul seperti itu, mau jual tinggal cek juga di sini, jual ya.
Kalau udah dapet nih, ya kan? Dapat nih 920. Ternyata harganya agak naik nih. Saya mau jual 950, tinggal klik di sini ya. Terus 960 tinggal di sini. Ini tinggal sell ya gitu. Nah, dia akan muncul di sini. Itu lebih simpel deh teman-teman. Dan ini juga bisa langsung pasang dua order sekaligus ya. Jadi buy-nya juga bisa, jualnya juga bisa. Nah, ini enaknya ini ketika harganya dia bergerak fluktuasi ya, maka ini mudah untuk kita ubah ya seperti itu. Jadi kelebihan dari pas order ini simple dan cepat ya untuk mengubah ataupun meng-cancel orderan kita. Nah, ada lagi nih saham JAR ya. Nah, JAR ini lebih apa lebih bagus dari sisi bid overnya ya. Dia semua terisi dan saat ini udah menguat lumayan nih untuk JAR ya, cukup signifikan yaitu 11%. Ini kalau kita scalping mungkin ya, kalau teman-teman risetnya nih hasil teknikalnya, time frame-nya yang menitan, bisa ketemu. Contoh saya masuk di 3.10 langsung ya, hajar kanan. Nah, bisa. Nanti setelah itu teman-teman langsung pasang jual di 3.16 bisa. Ya, ketika dia menyentuh itu, terus dia tiba-tiba turun, langsung mau jual bisa. Tinggal klik aja di sini, dia langsung ubah ya harga ke harga yang kita inginkan atau hajar kiri ya. Nanti klik sell, otomatis dia akan terjual gitu. Lebih panjang jalannya jika teman-teman menggunakan yang order biasa gitu. Kalau order biasa, teman-teman harus ke order list dulu, terus klik amen, A ya, langsung ubah-ubah seperti itu. Nah, kalau ini jauh lebih simpel ya. Oke, silakan teman-teman jika ada pertanyaan ataupun diskusi mengenai market hari ini ya. Nah, kita perhatikan ya saham-saham yang menguat hari ini, yang top gainers ya. Kalau saya cek gitu ya. Nah, ini saham-saham yang second liner ya. Ini second liner, ini agak apa yang blue chipnya ini agak wait and see ya ataupun cenderung turun ya. Kalau kita lihat yang menjadi beban hari ini buat IHSG ya, yang menjadi top loser juga itu ada saham Goto ya. Ini teman-teman, Goto ini menjadi beban buat IHSG ini karena kan kapitalisasinya besar ya. Jadi ketika saham ini turun ya kecenderungan ini bisa berdampak negatif nih ke IHSG ya. Nah, isu-isu terkait Goto ini masih kaitan dengan saat ini ya, informasi terbaru di saham Goto ini kaitannya dengan lock up ya. Jadi lock up saham seri B dari Goto ini sebentar lagi akan berakhir. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran market adalah mereka bakal jualan ya, karena modal mereka ini cukup kecil, yaitu di harga dua rupiah ya per lembar. Ini bayangin aja teman-teman. Dulu sebagai manajemen Goto ya, ataupun investor yang relasi dari Goto itu dapat saham ya, dengan harga 200 ya. Nah, kalau lock up-nya ini berakhir, ini kemungkinan besar ya kekhawatiran investor itu mereka akan jualan di market ya. Nah, kalau itu terjadi, maka saham Goto ini akan potentially untuk turun ya. Jadi teman-teman hati-hati untuk yang punya saham Goto. Tapi kalau mau scalping, mau trading, sebetulnya nggak apa-apa. Tapi hati-hati juga ya, lihat time apa ada reversal atau enggak. Karena ini kalau kita perhatikan udah downtrendnya cukup dalam ya. Oke ya, ini udah cukup dalam downtrendnya. Coba kita singgung sedikit mengenai Goto ya. Oke ya, oke. Nah, ini ya, kita cek Goto. Teman-teman barangkali ada pertanyaan atau diskusi ya, khusus untuk saham. Punya portofolio seperti apa? Boleh. Nanti kita bahas ya. Nah,
Jadi si Goto ini tadi lock up-nya ini bakal berakhir ya perkiraannya di bulan Maret nih teman-teman. Jadi bulan depan nih ada lock up yang dibuka. Nah, jika ini terjadi, maka target price untuk Goto ini dari sisi ininya dia bakal ke low ya yang sebelumnya yaitu di 54 sampai 51 teman-teman. Ya. Jadi yang punya saham Goto ini teman-teman hati-hati karena target penurunan dia masih cukup dalam ya. Ntar saya lip dulu, teman-teman. Oke. Untuk target penurunan Goto nih masih cukup dalam, teman-teman. Targetnya dia di cup and handle-nya ya, itu di 52 ya. 52 atau Goto lower low itu di 54, teman-teman. Itu. Hati-hati yang punya saham Goto. Di sini ada yang punya saham Goto? Ada nggak? Ya. Nah, jika ada nih teman-teman hati-hati. Ini belum muncul ya datanya ya. Ah, barusan udah. Nah, ini Goto ini teman-teman ya. Dia turun cukup signifikan. Dia sempat naik ya ke 90 nih di awal akhir bulan Juni, Januari ya. Tapi setelah itu dia kembali downtrend. Nah, saat ini dia menuju ke level ini teman-teman ya. Kalau teman-teman cek teknikal seperti ini agak riskan ya. Nah, ini dia menuju ke 56, 54 ya. Lower low dia di 54 nih teman-teman. Jadi hati-hati ya 54 di sini ya. Maka dia akan menuju ke sini. Ya, teman-teman perhatikan yang punya saham Goto, yang belum punya saham Goto, boleh perhatikan nanti di harga kisaran level 56, 54 ya teman-teman ya. Makanya potensiali untuk kita rekomendasikan baik karena ada kemungkinan reversal ya. Dan volume candlenya ini tebal ya teman-teman ya. Apalagi dia kalau closing di low dia di 63 gitu untuk Gotonya. Maka praktis dia besok mungkin akan melanjutkan penurunan lagi teman-teman ya. Gitu. Ya, ini kalau mau investasi jangka panjang, saya kira masih menunggu juga ya. Nunggu juga, dia downtrendnya cukup dalam juga teman-teman. Ya, secara teknikal ini masuk kategori bearish ya teman-teman. Ya, kalau mau trading kita cari mungkin yang posisinya uptrend ya. Itu ya. Kita balik lagi ke pas order. Ini teman-teman. Jadi di pas order ini, kalau kita perhatikan ya, kalau kita mau scalping enak nih. Contoh nih saya mau buy Goto tuh ya di harga 64 tinggal klik ini nanti buy 100 lot gitu ya 100 lot cuma 640.000 nih teman-teman buy nah nanti terdapat ya saya mau jual langsung di 65 tinggal klik ini ya harga 65 ini 100 lot lagi ya nanti kita tinggal sell di sini gitu begitu ya jadi sangat-sangat mudah saya kira teman-teman. Oke, coba kita lagi cek yang tadi saya orderan masih di sini. Ini contohnya saya mau ubah ya. Jual di 282, saham Tobanya saya ubah ke 276 ya. Tinggal klik ini, teman-teman klik aman, aman ya. Tinggal pilih yang mana. Oh, saya mau di sini harga 278. Nah, otomatis dia akan terorder sini. Oke ya. Jadi ini pas order ini penting karena cukup dengan mengklik harga yang kita tuju, maka di situ udah muncul perintah ya, apakah jual dan beli gitu. Ya, ketika sudah order, ada order, saya mau amen ataupun cancel, itu tinggal klik di harga orderan tersebut, antrian tersebut, maka akan muncul seperti ini. Ada buy and sell di bawahnya ada amen dan juga withdraw gitu. Ya, jadi teman-teman yang ada di sini mudah-mudahan bisa mudah mengerti ya, karena secara umum ini sangat simpel ya teman-teman ya. Dipelajarinya seperti itu.
Yang penting teman-teman sebelum masuk disarankan itu riset dulu ya. Kalau mau trading seperti itu, riset dulu teknikalnya seperti apa, entry-nya di harga berapa, nanti keluarnya di harga berapa gitu. Nah, untuk yang scalping juga kalau scalping ya kita carinya mungkin yang posisinya uptrend ya. Biasanya terlihat dari top gainers kita, saham-saham apa, nanti teman-teman bisa masuk di saham-saham tersebut ya. Nah, ini contohnya ada SMLE nih. Ya kalau mau teman-teman mau trading ya saham-saham yang volumenya lumayan hari ini ya secara palu apa teknikalnya agak bagus ya gitu. Ini SMLE ya. Sinergi Multi Lestarindo nih teman-teman. Nah, kalau kita lihat chartnya seperti apa, coba kita cek. SMLE ini menarik ya. Masih uptrend dia. Sempat terendah dia di seratusan ya di sini ya. Dia rebound ini teman-teman sudah di atas moving average 5, 10 dan 20 juga ya. Nah, ini saham-saham baru IPO nih teman-teman. Kalau kita cek ya. Iya, ini saham IPO nih teman-teman. Gitu. Bentar. Ya. Nah, ini kalau mau entry ya tunggu ya mungkin di kisaran ini ataupun dia nunggu closing di harga berapa. Nah, besok nih ada kemungkinan ada tarikan lagi nih opennya ya. Seperti itu. Nah, ini SMLE closingnya di berapa? Kemarin kalau nggak salah dia masuk ya. Bekal buat besok nih teman-teman. Bekal buat besoknya ada nggak? Kemarin ya. Bentar, cek dulu ya. Oh iya, masuk juga ya. Ke bekal buat besok itu ada SMLE ya di hari Jumat kemarin teman-teman. Nah, ini kemungkinan juga bisa masuk juga hari ini ya. Tapi hati-hati jika dia closing candlenya merah ya, bentuk candlenya merah. Nah, candlenya merah, artinya dia turunnya itu di bawah harga berapa nih? Harga 270 ya, di harga 270. Ini jika dia closing di bawah itu hati-hati. Ini ada indikasi besoknya dia kembali turun gitu. Oke, ya. SMLE. Jadi kalau mau teman-teman trading, pastikan nunggu nanti ataupun nanti tunggu bekal buat besok kita apa aja gitu ya. Nah, ini lebih lebih enak nih teman-teman pakai ini ya. Hajar kanan, hajar kirinya enak gitu. Oke ya. Jadi IHSG kita ini saat ini ya teman-teman masih melemah, malah makin turun ya ke level 7270. Ini mengalami pelemahan hampir setengah persen, 0,56% ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat Asia, Jepang, Hong Kong, dan Shanghai-nya ini hijau, sedangkan Singapura lanjut melemah juga, teman-teman ya. Gitu. Also sih, untuk IHSG masih wait and see. Ya, kemarin beberapa rilis laporan keuangan ya, cukup bagus sih, teman-teman. Yang paling signifikan ada di Big Bang ya, bank-bank besar, eh, bank kapitalisasi besar, ini dia mengalami penurunan hari ini. Tetapi secara fundamental apa laporan keuangannya cukup bagus ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang mau trading ya bisa juga diperhatikan nih saham-saham seperti BRIS ya. BRIS ini eh, secara masih uptrend teman-teman ya, secara uptrend ini 24 kalau teman-teman mau masuk ya di saham BRIS ini coba kita cek cek. Boleh ya, dia berada di MA20 nih ya saat ini volume juga cenderung rendah ini teman-teman kecil ya artinya dia turunnya secara wajar gitu. Nah, ini saat ini dia di harga pas ya di support MA20. Nah, mudah-mudahan dia closingnya di atas 2400 ya ataupun minimum 2400 lah maksimum atau terendahnya ya. Ini masih bisa tolerir ya. Nah, ini spekulasi buy ini teman-teman. Ya, tapi hati-hati ini
cut loss-nya jangan lupa juga mungkin 3%-an ya dari harga pembelian 2.400 gitu teman-teman. Nah, ini kalau dia mantul ini bisa ada reversal ini teman-teman ya. Target mungkin ke 2.500 masih menarik ya. Ini saya sudah sering ngomong juga untuk saham BRIS ini buat mungkin kita swing ya. Swing masih bisa saya kira. Heeh, masih bisa ya untuk kita gunakan atau kita lakukan nih gitu teman-teman. Oke ya, ini untuk mengenai saham BRIS. Kira-kira teman ada request nggak saham apa? Ini biasanya agak rame nih teman-teman. Mungkin sore hari ini, awal bulan kali ya. Jadi sibuk nih teman-teman. Pada sibuk ya. Ataupun lagi mantau sepertinya. Biasanya agak lumayan pesertanya. Ini hari ini kurang ya. Atau mungkin sahamnya pada turun nih teman-teman. Jadi kurang. Bagaimana dengan Bank Mandiri? Ini Pak Irianto. Oke, terima kasih Pak Irianto. Silakan teman-teman yang lain boleh. Kita bahas bareng-bareng ya dari sisi ininya. Bapak kalau secara fundamental Bank Mandiri nggak ada masalah ya. Pada dasarnya teman-teman Bank Mandiri ini bagus, labanya naik ya, sama seperti Big Bank lain. Kalau buat jangka panjang ya, Pak Irwanto mungkin mau hold, dan di hold saja, nggak apa-apa. Tapi kalau mau buat trading ataupun swing ya, saat ini hampir sama kayak BRIS nih polanya, Pak 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 Irianto ya, hampir sama polanya dengan saham BRIS. Tapi ini udah breakdown MA20-nya sebetulnya ya. Mm-mm. Tapi volumenya kecil banget nih. Ya mungkin dia agak low-low dulu ya. Di turun di berapa nih? Ya di sini sepertinya Pak. Ya, udah punya barang atau belum Bapak? Kalau mau udah punya barang, cuan gitu ya. Mau keluar dulu swing, ya mungkin boleh sih. Karena ini udah breakdown sih. Gitu ya. Tapi nanti kalau bank lain naik pasti dia ikut naik juga ya. Seperti BCA, BRI, Bank BNI naik pasti dia ikut naik ya. Saat ini emang psikologisnya sih di 7.000 ya Pak ya untuk Bank Mandiri ini secara teknikalnya. Ini pas di MA20 juga untuk yang harga di kisaran level 7.000. Ya mudah-mudahan dia bisa closing di 7.000 ya teman-teman. Nah, tapi kalau sudah punya barang mau keluar eh, tinggal nunggu besok kayaknya ya. Kalau besok lanjut merah nih, kemungkinan dia akan turun dulu ya, atau konsolidasi dulu. Dan dia ada gap up sebetulnya ya. Ada gap up. Coba kita cek lagi lebih detail. Saya gunakan yang ini. Ini karena saya nggak gunakan yang versi ini ya teman-teman ya. Versi yang desktop. Lebih enak sih ceknya di yang desktop ya. Untuk lihat chat lebih dalam. Nah, nih Mandiri ya. Nah, dia ada gap up ya. Udah ketutup sih di 6.950 ini Pak. Bank Mandirinya ya. Nah, tapi SMA 20-nya emang dia udah breakdown sih Pak ini. Ya udah breakdown ya. Volume sih agak turun juga. Tapi ya ini indikasi konsolidasi Pak ya. Konsolidasi mungkin di level 6.950 ya sampai 7.000 ya. Nah, ini area konsolidasi. Tapi jika dia break di 6.950 hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati mungkin dia ada koreksi lanjutan seperti itu. Mungkin target di level sini kayaknya ya di 67 ya. Nah, ini kalau dia break di 6950 ya, saya ulangi. Nah, ini ada indikasi turun ke 6.700 ya. Mudah-mudahan sih bisa naik lagi. Jadi Pak Irwanto kalau udah punya barang, kalau buat jangka panjang udah hot aja sih. Nggak usah terlalu dipikirin. Tapi kalau buat jangka pendek atau untuk swing, ini jangan lupa stop lossnya di 6950 ya. Begitu untuk Bank Mandiri Bapak Ibu. Ya, Bu Yayang, saham hoki. Ini saham hoki, saham beras ya. Harga beras sudah turun belum? Katanya sih operasi pasar udah mulai turun ya. Eh, tapi menurut saya sih kalau belum ada panen raya, itu biasanya nggak akan turun harga beras.
Nanti nunggu panen raya selesai ataupun udah mulai ini, maka harga beras sudah mulai ini, udah mulai turun ya ketika sudah panen besar. Oke, Ibu Bu Yayang ini buat trading atau buat investasi? Trading kayaknya ya. Nah, kalau buat Investasi. investasi, ya, kalau buat investasi ini secara umum ya rugi ya Bu Yayang ya. Kalau kita perhatikan dia net profitnya ini minus 12 miliar ya Bu Yayang ya. Dia ada mengalami turun ataupun rugi ya. Karena kalau kita lihat di beras ini agak sulit ya. Ketika kita jual biasanya ada kelangkaan dan ketika harga sudah tinggi di atas head harga eceran tertinggi ya, nah itu kita kena semprit lagi. Jadi secara umum untuk konsumer khususnya hoki ini agak agak tricky juga ya. Tapi kalau ini momentumnya masih cukup bagus ya, ya masih cukup bagus. Dia sebetulnya dalam jangka pendek ya, tadi ada mengalami penguatan ya, Uyayang ya. Tapi ini dia hari ini konsolidasi di MA20-nya ya. Jadi hati-hati jika dia break di 175 sebetulnya nih ya untuk hoki ya. Jadi jika dia break di 175 nih hati-hati kemungkinan dia akan cenderung mengalami penurunan lanjutan ya, mengalami penurunan lanjutan. Tapi kalau kita lihat jangka panjangnya, dia konsolidasi ya. Konsolidasi si hoki ini. Dia konsolidasi di range 156 ya sampai ke harga 200 ya. 200 dia konsolidasi di sini. Oke, ntar harga 200. Nah, ini ya harga 200 dia konsolidasi di sini nggak kemana-mana gitu. Nah, jadi kalau mau investasi jangka panjang, kalau sudah profit ya, tunggu aja breakdown dulu, konfirmasi di 156. Nah, kalau dia break 156 jual gitu ya. Ataupun target di 200, Ibu bisa jual dulu gitu ya. Itu untuk hoki. Tapi kalau untuk jangka pendek trading, ini kita spekulasi baik sih saat ini ya. Coba kita time frame-nya kurangi lagi 15 menit ya. Masih datar ya, masih datar. Ini agak kurang menarik juga kalau buat trading jangka pendek nih teman-teman. Ya, tunggu break mungkin ya di level 176 ya, 176 dia nunggu break up ya, baru kita buy. Tapi volume juga masih cenderung sepi ya, kecil gitu untuk hoki. Ya itu Bu Yayang ya. Ya, Eh terima kasih, Pak. siap Bu. Ya teman-teman nih kalau kita perhatikan ini sudah masuk ke closing ya, pre-closing untuk IHSG dia turun ya 0,43, ini agak mending dibandingkan tadi 0,5 nih. Ini teman-teman bisa cek juga untuk harga penutupan di berapa nih biasanya di IEP ya. Nih kalau kita lihat sebentar di aplikasi Bright IEP-nya gimana? Tok ya. Oke, buat. Nah, nih dia muncul IEP ya. IEP ini harga penutupannya ya ini kemungkinan coba kita cek sama di sini sama enggak. Ya, fair value. Ya, ini IEP close-nya sama ya. Jadi ini kemungkinan nih Bank Mandiri udah bakal di up nih. Dia closing di 7.050 nih. Yaitu ada 85.000 lot ya. Secara umum nih teman-teman. Ah, ini bakal di up nih kemungkinan IHSG juga akan minimal mungkin merah tapi nggak akan dalam nih kayaknya ya. Coba kita lihat juga Bank BRI seperti apa. Bank BRI IF-nya aduh 6.025 ya. 6.025 nih justru diturunin ya BRI ya. 6.025 dia bentuk low baru ya. Oke, gitu. Ya. Nah, ini kemungkinan dia akan diturunin ya Bank BRI-nya. Coba kita lihat lagi BBCA. Oke ya. Wah, ini Toba masuk nih.
Nice, Toba, Wins, Jar, Ari ya untuk bakal buat besok hari ini guys. Ya, coba kita cek announcement ya teman-teman. Oke, kita coba lihat BBCA dulu. Siapa? Nah, ya. Aduh, kok malah keluar ya. Bentar teman-teman. Lama ya teman-teman ya, sorry ya. Nah, jadi IF itu mengindikasikan harga closing ataupun open di harga berapa gitu ya. Jadi teman-teman kalau kita cek kira-kira nih closingnya di harga berapa Toto? Nah, tinggal cek di IF ini. Itu membantu ya teman-teman ya dalam hal kita melihat posisi harga closingnya gitu. Pokoknya aku nggak bisa share. Bentar ya. Saya coba login kembali ke aplikasi Bright-nya teman-teman yang versi yang mobile ya. Nah, ini kita ada rekomendasi saham bekal buat besok yaitu ada saham Toba, Nice, Wins, Jar, dan Ari ya. Nah, ini saham-saham ini kemungkinan akan menguat ya di esok hari pagi, khususnya pagi ya teman-teman ya gitu ya. Jadi kalau pagi-paginya ini ada potensi dia akan eh, mengalami penguatan ya, penguatan. Maka teman-teman disarankan kalau yang mau trading saham bakal buat besok atau BBB itu langsung pasang sell ya, pasang sell buat eh, jual buat cut loss dan juga buat eh, apa take profit gitu. Besarannya berapa? 1 sampai 3%, gitu. Maksimal 3% ya. Ya untuk pertama mah teman-teman beli jangan beli banyak dulu, beli sedikit dulu ya. Di sini rulesnya kalau kita perhatikan ya beli di harga over ya. Harga overnya berapa? Lakukan diversifikasi ya dengan minimal membeli 3 saham ya yang digunakan dengan cara money management gitu. Jadi kalau ada cash ya, nah maka dibagi aja ke 3 saham gitu. Oke. Nah setelah itu teman-teman setting target profit dan juga stop lossnya yaitu 1 sampai 3%. Ya teman-teman ya. Saya izin share screen dulu. Pakai yang ini kayaknya ya aku ya. Pakai yang brightnya ya. Brightnya ini aku udah keluar teman-teman. Bentar ya. Bright. Ya. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan lagi nggak untuk sore hari ini? Jadi pada dasarnya untuk yang menu pas order ini ya kalau kita perhatikan teman-teman itu tujuannya buat order yang lebih cepat ya. Order yang lebih cepat teman-teman tinggal cek di situ tinggal klik di harga yang kita inginkan maka akan muncul perintah ya di situ ya untuk beli, jual, ubah dan juga cancel gitu. Jadi sesimpel itu teman-teman. Maka teman-teman bisa gunakan pas order ini buat scalping biasanya ya, buat trading ataupun hanya order biasa gitu. Jadi semuanya bisa gitu ya. Tinggal kita tentukan dulu ya harganya berapa, nanti langsung pasang jual seperti itu bisa ya. Barangkali ada pertanyaan lagi selain kita tutup untuk sore hari ini ya. Sudah mendekati pukul 4 ya. Jangan lupa yang punya saham BBB bisa langsung pasang ya. Jadi saya contohkan seperti ini. Gunakan pas order untuk order awal boleh ya, tapi untuk jualnya nanti teman-teman gunakan menu advance order ya. Advance order untuk jual dan juga untuk cut loss-nya, TP dan juga CL-nya ya. Nah, ini IF-nya untuk BRI berapa tadi ya? 6.025 ya gitu ya. Nah, ini contoh saya ada Toba ya.
Kita coba sih cancel dulu di 278 ya. 278 ini saya mau withdraw ya. Itu. Maka di sini akan kosong orderannya ya. Nah, kalau ada orderan yang belum match ya ataupun masih antri gitu ya. Nah, di sini akan muncul itu. Mau beli mau jual di sini akan muncul. Tinggal kita klik di sini. Nah, di sini juga ada ya transaksi jual saya yang match ya. Ini sebesar 2 lot tadi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada order buy juga di sini akan muncul ya. Kosong berapa lot gitu ya. Nanti di sini muncul. Nah, kalau ada orderan yang antri dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau mau beli buy langsung tinggal klik di sini. Nah, contohnya saya mau beli tadi kan bakal buat besok ya. Ada saham Toba, Nice, Win dan Jar ya. Nah, ini buy, reject overdue contohnya itu ya. Nah, kalau enggak nanti akan langsung match ya, teman-teman ya. Ini kemungkinan kalau harganya di 270 atau 272 ini kemungkinan akan langsung match gitu. Oke. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini terkait dengan bedah fitur yaitu pass order ya teman-teman ya. Jadi dengan fitur ini tadi saya ulangi itu lebih simpel dan lebih cepat dalam eksekusi orderan kita ya. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih yang sudah join di awal bulan hari ini ya. Dan ini menjelang Ramadan juga teman-teman pastikan juga teman-teman mungkin di nanti di Ramadan biasanya agak cenderung turun ya transaksinya gitu teman-teman ya. Nah, ini jauh lebih selektif lagi pilih sahamnya kalau yang mau trading. Ya, kalau yang mau investasi mungkin bisa ketika ada koreksi itu sudah mulai beli ya gitu. Ataupun cari yang kira-kira tahun ini dividennya lumayan gede gitu ya. Nanti ketika kumdet nih teman-teman bisa eksekusi jual ataupun bisa akselerasi dividennya gitu. Ya, nanti jika ada pertanyaan lanjutan silahkan di grup kita terbuka ya teman-teman ya. Ataupun chat langsung brokernya ya gitu. Akhir kata, saya Toto Andrianto mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Yayang. Terima kasih juga di sini Pak Mardiana dan Pak Paujan ya. Thank you. Izin ini Pak Ibu.